Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa bertemu dengan kalian semua. Tentunya kita masih membahas seputar rumah di channel ini. Tapi sebelum masuk ke bagian apa yang akan kita bahas, saya mau ajak dulu kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari video-video di channel ini. Khusus untuk video kali ini, saya akan memenuhi janji saya kepada salah satu subscriber yang sudah meminta untuk shoot ulang atau untuk melihat bagian dapur di rumah saya. Kebetulan untuk dapur di rumah tipe 36/62 yang saya miliki, ukurannya sangat kecil sekali, yaitu sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Ukuran dapur yang kecil ini sebetulnya menjadi satu bagian dengan ruang tamu. Jadi awalnya di rumah tipe 36 yang saya miliki, pertama kali kita membuka pintu ruang utama itu langsung bisa kita lihat bagian dapurnya. Tapi di sini saya siasati agar dapurnya terlihat lebih private. Saya lakukan penutupan dengan partisi yang terbuat dari bahan GRC board. Kemudian untuk bagian pintunya ini saya pasang tirai benang berwarna hitam. Jadi kalau lagi masak nggak terlalu terlihat dari ruang tamu. Untuk bagian dapur berukuran 1,5 kali 2 meter ini tidak begitu banyak barang-barang yang dimasukkan karena takut nantinya lebih sempit lagi dan mengurangi ruang gerak di area dapur. Tapi untuk beberapa kebutuhan yang harus ada di area ini saya sudah cukup lengkapi, di mana saya menyimpan satu buah lemari es, kemudian bak cuci piring dan meja kompornya udah lengkap, itu udah pasti wajib ada. Kemudian saya tambahkan satu buah layer bag atau rak kayu yang bisa kalian lihat tadi untuk menyimpan beberapa peralatan yang dibutuhkan. Mari kita lihat satu-satu lebih dekat lagi. Pertama, untuk bagian meja kompor dan bak cuci piring itu dibuat melayang seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa pada umumnya bak cuci piring dan meja kompor. Kemudian bagian kolongnya itu saya tutup dengan tirai, dimana bagian kolong ini juga berfungsi untuk menyimpan beberapa barang-barang kotor atau mesin-mesin air di bawah. Kemudian untuk bagian bak cuci piringnya juga ukurannya cuma 50 x 50 kurang lebih. Kemudian untuk bagian area kompornya sudah saya simpan di sini, kompor 2 tungku saja, cukup juga, masih ada ruang ke kiri dan ke kanan. Jadi lebih gampang untuk ngebersihinnya. Kemudian tirainya saya pakai kain biasa aja, di pasar juga banyak yang harganya murah banget per meternya. Kemudian dijahit sendiri, dibuat untuk relnya. Kemudian untuk bagian relnya itu saya pakai besi aja, nggak pakai rel yang bisa ditutup buka. Tapi ini bisa ditutup buka kok karena dilubangi ya, jadi si kainnya bisa geser ke kiri dan ke kanan. Motif yang dipilih itu sengaja motif bunga-bunga dan berkesan hijau juga kayak gitu.
Kemudian di sini udah dilengkapi juga satu keran air untuk area BCP. Jangan pakai keran yang nyemburnya terlalu kencang ya, karena nanti biasanya cipratan airnya bisa kemana-mana. Takutnya kena kompor atau kena minyak misalnya, nanti jadi rusak ke minyaknya. Jadi cukup pakai keran khusus untuk ini yang airnya itu tidak terlalu kencang. Sementara kompor 2 tungku yang saya pakai ini mereknya nggak saya sebutin, tapi kalian bisa baca juga. Ini sih standar aja ya untuk areanya, tapi saya sarankan ke teman-teman kalau mau tempat penyimpanan kompor itu ada kosong ke kiri dan ke kanan ya, ada space, tidak terlalu pas. Jadi kalian kalau bersihin debu atau bersihin apapun itu gampang banget. Kemudian juga ya tidak terlalu mentok nantinya untuk penyimpanan wajan di tungkunya. Biasanya yang jadi masalah itu mentok ke kiri atau ke kanan. Kemudian di atas bak cuci piringnya itu tepat banget saya simpan satu rak gantung rak piring yang yang rongga-rongga gini ya, yang nggak rapat untuk bagian alasnya. Sengaja ini memang saya pakai buat nyimpen barang-barang yang baru aja selesai dicuci langsung naik ke sini. Jadi kalau masih basah atau ada air, dia netesnya ke bawah langsung. Jadi nggak kotor kemana-mana atau nggak basah kemana-mana. Kalau udah kering baru saya naikin ke kitchen set minimalis ala-ala yang dibuat sendiri di atas. Nanti kita bahas lebih dekatnya. Geser dikit ke kanan, persis banget nempel di dinding di samping samping kanan kita. Samping kanan dari si rak piring yang bolong-bolong tadi. Ini saya bikin rak bumbu dari kayu-kayu bekas, ukurannya kecil banget. Ini kurang lebih lebarnya juga cuma 5 sentian kalau nggak salah untuk lebar ke dalam alasnya. Kemudian untuk panjangnya ini sekitar 50 cm. Kemudian tingginya ada sekitar 15 cm. Untuk penyangganya ini saya pakai memang sengaja di dapur kecil ini. Wadah bumbunya saya juga pakai yang kecil-kecil. Dan kalau teman-teman cermati, sebenarnya wadah bumbu ini bukan wadah bumbu yang dibeli ya, bukan wadah bumbu yang sudah tersedia di toko-toko yang bagus. Ini adalah wadah bumbu yang saya buat sendiri dari botol bekas minuman lemon. Bersihin dulu, kemudian keringkan, kemudian tutupnya itu saya dekorasi dengan tali rami. Jadi biar terlihat lebih estetik itulah. Jadi tidak terlalu bahwa itu tutupnya tutup botol gitu, kelihatan banget. Kemudian saya tempel kertas biasa aja yang sudah saya tulis untuk isi dari botol-botol tersebut. Jadi kalau garam kita tulis garam di sana. Jangan sampai keliru, nanti salah kalau nyeduh kopi. Dan tepat di atas bagian ini, di atas rak dan tempat bumbu tadi yang saya ceritakan, ada satu kitchen set, atau bukan kitchen set sih, lebih ke box penyimpanan untuk barang-barang seperti piring, mangkok dan sebagainya yang sudah kering atau yang belum kita pakai. Itu disimpan di atas yang bersih. Ini sebenarnya dari kayu bekas juga. Kemudian saya cat dengan cat warna putih biar nggak terlalu kelihatan kayu-kayunya bekas. Dan untuk tutupnya ini dari thick block juga. Kemudian saya tutup dengan wallpaper yang motifnya seperti itu. Itu memang sedikit, kalau teman-teman yang bilang nggak nyambung juga boleh sih, karena ini bener-bener wallpapernya sisa juga. Jadi memang cukup buat itu aja. Tapi mudah-mudahan keren lah. Dan di area dapur ini saya punya satu jendela, ukurannya kurang lebih 60 cm kali 1,5 ini untuk tingginya. Kemudian di atasnya ada open light untuk suplai cahaya gitu, dan agar ruangan ini juga tidak terlalu pengap. Dan open lightnya itu dia kacanya tidak full ya, tidak nutup, jadi ada udara masuk juga selain untuk suplai cahaya. Jadi aroma masakan itu bisa tertarik keluar sana, nggak masuk ke area ruang tamu.
Sebenarnya kacanya transparan, cuman saya tutup dengan stiker yang satu motif dengan kotak penyimpanan tadi di atas. Dan di depan dari jendela tersebut, saya simpan satu buah kotak dengan dua partisi. Saya bagi yang pertama untuk penyimpanan barang-barang obat-obatan. Satu lagi saya simpan seperti peralatan lilin darurat, misalnya untuk mati lampu. Saya udah langsung ambil di sini aja. Terus didekorasi juga dengan daun-daun kecil lah, biar nggak terlalu kelihatan kotak itu terkesan kotor atau apa. Rajin juga, yang penting kalian bersihkan. Ini benar-benar kayu bekas juga dan dibuat sendiri. Nah, ini dia yang menarik. Saya simpan di sini satu buah lerbag dari kayu, dibiarkan warnanya natural karena didorong juga dengan mungkin habisnya cat waktu itu. Jadi saya ya udahlah, saya finishing dengan warna natural aja biar kelihatan kayunya. Sebenarnya ini agak nabrak di konsep hitam putih yang ada di dapur ini, tapi nggak apa-apa karena saya juga suka banget ngelihat aksen kayu seperti ini. Ini ada 1, 2, 3 tingkat. Dan satu untuk bagian atasnya, tingkat atas itu saya gunakan yang paling bawah untuk menyimpan minyak dan sebagainya. Kemudian untuk yang tingkatan keduanya itu saya simpan untuk toples-toples kosong yang belum ada isinya. Yang udah ada isinya ada di meja ruang tamu ya. Kalau kalian mau silahkan datang aja ke rumah. Kemudian untuk tingkat berikutnya saya simpan untuk Magicom atau untuk alat penanak nasi elektrik ya. Ukurannya juga kecil karena saya di rumah cuma 2 orang juga. Jadi segini juga cukup lah, karena kalau terlalu banyak nanti suka bersisa, kemudian mubazir, nggak kemakan, akhirnya kering karena kita tahu kan. Kalau untuk yang paling atas ini saya simpan untuk rak sendok. Rak sendok yang saya buat sendiri dari susunan tusuk sate yang kemudian saya ikat dengan tali rami. Dan bentuknya bundar gitu ya. Dan satu buah pot bunga di sana. Saya pilih tanaman kaktus karena area ini kan panas ya, area dapur. Tapi saya juga pengen tetap ada tanaman di sana. Dan kaktus itu kita bisa nyiramnya cuma seminggu sekali. Dan untuk pelengkapnya di dapur ini kurang serg kalau kita nggak ada lemari es ya. Lemari es kecil aja saya simpan di sini karena ukurannya juga dapurnya sempit. Kemudian budgetnya juga terbatas. Tapi mudah-mudahan fungsinya juga sesuai karena di sini dia cuman untuk nyimpan sayuran-sayuran dan minuman-minuman dingin aja. Dan untuk suplai listrik di area dapur ini saya simpan satu buah colokan listrik yang kabelnya langsung dari atas. Itu saya dekorasi juga dengan tanaman rambat sintetis biar kelihatannya nggak terlalu kabel banget. Ini buat nyolokin lemari es sama nyolokin alat penanak nasi. Itu ada 3 colokan, satu lagi kalau mau ngecas HP juga bisa. Karena kita tahu ya, listrik penting banget kali ini di kehidupan kita. Beda sama zaman dulu. Nah, ini dia yang paling penting di dapur itu ada papan tulisan kitchen, di mana papan tulisan tersebut menandakan bahwa ini benar-benar dapur. Jadi dapur cirinya ada tulisan kitchen kalau menurut saya. Intermezzo ya, itu bercanda. Dan ini saya buat sendiri dari papan bekas, saya lubangin, saya pakai tali, saya gambar aja tulisan di sana. Video pembuatannya juga pernah saya upload. Kalau untuk area dindingnya saya pakai wallpaper bermotif kayu-kayu vintage gitu. Sebenarnya ini mau full pakai yang kayak gini nih motifnya, yang putih sama biru. Ada coklatnya juga, jadi kayak kayu papan nggak di finishing gitu atau papan bekas. Dan kesan vintage-nya datang dari warna birunya itu. Saya suka banget kombinasi kayak gini. Dan ini bener-bener kayak kayu sih kalau menurut saya, kalau keseluruhan kita full. Cuman saya belum full semua karena waktu itu posisinya wallpapernya ternyata saya salah hitung. Belinya sih sebenarnya pas, cuman dipakai untuk kebutuhan lain di area lain bukan di dapur, jadi nggak cukup untuk di area dapur ini teman-teman. Tapi
nanti ke depan saya full deh dengan wallpaper yang motif ini. Makanya sekarang masih kelihatan belang. Untuk area belakangnya tadi, dinding belakang di atas meja kompor itu masih motif bata tuh kan, benar. Dan ini lumayan nyambung lah kalau menurut saya. Tapi saya pasti ganti itu. Nah, kelewat nih satu lagi yang penting juga. Di area dapur ini saya punya satu buah tempat sampah yang saya lapisi dengan plastik biar gampang nanti buang sampahnya, diikat kecil aja karena nggak terlalu banyak sampah juga dihasilkan di dapur kecil ini teman-teman. Dan persis di samping kiri itu pintu masuk ke kamar mandi ya. Untuk kalian ketahui bersama kalau dapur saya langsung sampingan sama kamar mandi. Ya itulah dapur kecil di rumah tipe 36/62. Relatif kecil memang, tapi kalau menurut saya, untuk saya ini luas banget. Menurut saya ini luas banget, kenapa? Karena dapur ini masih bisa kita gunakan sebagaimana fungsinya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk yang kemarin penasaran dapur saya kayak gimana, ini sudah terjawab lunas ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan share, subscribe juga. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.